Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan Anda semua. Tentu saja dengan harapan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berbahagia kali ini senantiasa dimudahkan rezekinya, rezeki yang halal dan thayyibah, dan senantiasa dalam perjalanan hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali pertemuan kali ini membicarakan tentang perjodohan untuk menyatukan, artinya dua ton disatukan menjadi pasangan. Untuk kali ini yang tidak disatukan adalah Sabtu Kliwon dengan Minggu Legi, kemudian Sabtu Kliwon dengan Senin Pahing. Walaupun selalu saya jelaskan bahwa yang dijelaskan di sini adalah 40 tahun setelah pernikahan. Jadi setiap periode 8 tahunan, 5 kali dalam hitungan pasaran, maka total kepanjangan waktu adalah 40 tahun. Meskipun kalau saya katakan 8 tahun itu hanya standar waktu, tapi bisa memanjang dan lebih menyingkat tergantung kepada kepribadian masing-masing. Nah, kalau diuraikan sekarang ini Sabtu Kliwon, Sabtu 9 Kliwon 8 17, kemudian bertemu dengan Minggu Legi, Minggu Legi, Minggu 5 Legi 5 10. Periode pertama, angkatan pertama atau perjalanan 8 tahun pertama adalah jodoh. Di mana jodoh ini memang keserasian ada di dalam pasangan, serba cocok. Kemudian dari sisi ekonomi, rezeki yang dicari pun bisa mudah didapatkan, meskipun standarnya memang jodoh, jadi tidak dalam dominasi rezeki. Setelah 8 tahun lewat, masuk kepada periode yang kedua, masuk situasi rezeki, di mana kemudahan-kemudahan yang Anda usahakan akan sangat menghasilkan finansial, rezeki. Jadi dalam hal ini saya juga selalu menganjurkan pada saat kemudahan seperti ini lebih ditingkatkan energi agar yang didapatkan lebih banyak. Masuk kemudian periode yang ketiga adalah nilai lungguh, di mana pergerakan yang didapatkan tetap mudah. Justru di sini lungguh itu bisa berarti tenang, nyaman, dan kajen. Itu pun masuk kepada periode yang keempat, justru masuk kepada rezeki yang besar, dimana sepertinya yang terjadi biasanya tidak ada bandingan, karena begitu mudah didapatkan. Begitu banyak hal-hal yang menjadi mudah pada satuan weton ini. Begitu pun masuk pada periode yang kelima, kembali kepada rezeki. Seperti periode yang kedua. Jadi kebangkitan sudah diawali dari periode yang kedua. Meskipun dari awal pun hampir boleh dikatakan tidak ada kesulitan. Maka kalau saya katakan pertemuan antara Sabtu Kliwon dengan Minggu Legi ini adalah pertemuan satuan yang istimewa, dan itu pun sudah pernah saya buat rekamannya, termasuk dalam kategori satuan-satuan yang istimewa, cuma tidak dijelaskan seperti ini. Jadi kelengkapannya diawali dengan jodoh, rezeki, lungguh, dan rezeki yang tiada hitungan. Masuk lagi kepada periode yang kelima pun nilai rezeki bangkit kembali. Jadi kalau dikatakan pertemuan weton Sabtu Kliwon dengan Minggu Legi ini boleh dikatakan secara keseluruhan adalah luar biasa. Boleh dikatakan bisa jadi tidak ada bandingannya. Cuma saja selalu saya berpesan bahwa dikala ada kemudian pun lebih baik berhati-hati, karena di satu sisi kadang-kadang
kehancuran itu bisa terjadi justru pada saat kemudahan-kemudahan yang didapat. Tapi secara keseluruhan harusnya tidak ada dominasi itu, karena tertunjang oleh jodoh juga ada, rezeki juga ada, kemudian lungguh juga di situ ada, bahkan nilai 8 yang notabene tiada batasun ada di sini. Jadi weton Sabtu Kliwon Minggu Legi ini boleh dikatakan weton yang istimewa, luar biasa. Harus disyukuri, tapi tetap waspada. Anjuran seperti itu tentu selalu saja kita sampaikan. Saya kira penyampaian ini cukup jelas. Kalau ada kurang pun saya minta maaf. Namun sebelum saya lanjutkan kepada pertemuan yang lain, saya mohon Anda subscribe untuk mendapatkan informasi kelanjutannya. Kemudian yang selanjutnya adalah Sabtu Kliwon bertemu dengan Senin Pahing. Pertemuan Aston ini yang disatukan dari weton Sabtu Kliwon dengan Senin Pahing ini pun terlihat di atas rata-rata. Meskipun saya katakan tidaklah istimewa, tapi boleh dikatakan sangat bagus. Karena Sabtu Kliwon yang total 17 kemudian bertemu dengan Senin Pahing yang total adalah 4 dan 9, 13. Yang dimunculkan periode pertama adalah rezeki, di mana dari awal pun Anda memulai hidup baru sudah langsung tertunjang oleh ekonomi yang bangkit. Dimanapun Anda berusaha tetap Anda mendapatkan hasil. Kemudian masuk pada periode kedua pun lungguh, yang notabene pergerakan masih bagus, masih nyata kelihatan, masih ada muncul. Jadi harusnya dari periode yang pertama menjadi periode kedua ini pun invest Anda sudah mulai banyak. Kemudian masuk kepada periode yang ketiga, meskipun di sini tertulis nilai yang bisa dikatakan padu, tapi unsur ekonomi tetap bergerak lepas ke depan. Katakanlah padu memang bisa jadi ada sering selisih pendapat antara pasangan, tapi pergerakan ekonomi tetap lancar, baik. Apalagi masuk kemudian di periode yang keempat pun masuk kembali rezeki, di mana sudah dari awal memang kebangkitan. Di periode yang keempat pun rezeki kembali bangkit, dan boleh katakan memang dari awal tidak ada kejatuhan. Kalau saya katakan bangkit artinya bergerak selalu maju. Meskipun masuk kemudian pada periode yang kelima adalah dominasinya adalah gosip. Tapi di sini boleh dikatakan pergerakan pun masih ada, tidak ada unsur kesulitan. Jadi tetap bergerak. Makanya secara keseluruhan Sabtu Kliwon dengan Senin Pahing yang notabene dari awal adalah rezeki yang berjalan 8 tahun, masuk kemudian pada periode yang kedua adalah nilai lungguh yang notabene pergerakan masih pesat, masuk lagi kepada periode yang ketiga meskipun padu tapi pergerakan tetap dinamis, dari sisi ekonomi tetap bergerak boleh dikatakan cepat, masuk lagi pada periode yang keempat ini tetap kembali pada rezeki. Kemudian masuk yang terakhir, yang periode yang kelima ini pun tidak ada keterhentian, terlepas daripada nilainya ada gosip, artinya dari keluarga Anda atau Anda sendiri mudah menjadi bahan gunjingan, bahan pembicaraan, namun tidak ada sedikit pun yang terlihat adalah penurunan dari kekuatan ekonomi Anda. Jadi secara keseluruhan memang sangat kuat, maka keluarga seperti ini pun boleh dikatakan bahwa dari sisi ekonomi adalah sangat kuat, bahkan boleh dikatakan luar biasa. Saya kira penyampaian saya cukup jelas. Kalau ada kata-kata yang kurang pas, penyampaian yang kurang jelas, meskipun saya usahakan untuk lebih bisa sangat dimengerti, saya minta maaf atas kekurangan. Dan sekali lagi setiap akhir urian-urian saya, penjelasan-penjelasan saya,
Kalau menimbulkan kesalahan dan kekeliruan, semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.